Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ad-din kullih walau hal kal munafiqun walau hal kal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah, pemirsa RA Radio 107,8 FM. Pada siang hari ini sedikit akan kami sampaikan sebagai penyemangat hidup dalam kehidupan kita. Ketika amal ibadah sudah kita lakukan di dunia ini, suatu hari kita akan dipanggil oleh Allah untuk menghadap hari akhirnya, menghadap sidangnya, yang dimana ada 4 yang akan dipertanyakan kepada kita. Apakah yang 4 itu? Yang pertama adalah hidup. Banyak orang yang saat ini mempergunakan hidupnya hanya untuk berfoya-foya. Banyak orang yang saat ini mempergunakan hidupnya hanya sebatas untuk menjalankan kehidupan dunia ini. Tapi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini menjadi hidup yang memiliki pertanggungjawaban yang sangat berat di hari akhir nanti, ketika Allah adili dan saksikan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah umur. Umur yang kita gunakan untuk apa? Tak kala umur kita ini tidak ada yang bisa mengatur. Tak kala umur kita ini tidak bisa didesain dengan begitu rupa bentuknya. Namun suatu ketika umur kita ini hanyalah sebatas umur. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka umur itu adalah hanyalah tulisan di batu nisan yang telah kita tetapkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah umur. Lakukanlah segala aktivitas dan umur kita menjadi aktivitas yang baik, berdampak positif, memiliki nilai-nilai agamais dalam kehidupan untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah harta. Harta yang kita miliki kita lakukan, kita berikan untuk siapa? Banyak orang saat ini memiliki harta yang banyak, tapi melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Banyak orang saat ini memiliki harta yang berlimpah bergemuruh, namun dia hanya lakukan hanya untuk mencari jabatan dan pamor di depan orang lain. Tak kala itu hanyalah sebagai untuk mempersekutukan dirinya agar lebih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah harta dengan sebaik mungkin. Santuni, berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Banyak di negara ini, banyak di negeri ini orang-orang membutuhkan sedikit pun uang yang terberikan. Mereka akan pergunakan untuk makan, mereka akan mempergunakan untuk kehidupannya. Tak kala ketika kita mempergunakan uang hanya untuk berfoya-foya dan memegahkan diri kita untuk kehidupan. Yang keempat adalah jabatan. Jabatan yang kita miliki ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, pangkat, pekerjaan itu hanyalah titipan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah jabatan, gunakanlah pangkat yang kita miliki, gunakanlah pekerjaan yang kita miliki untuk membantu satu sama yang lain, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan tenaga kita, yang membutuhkan begitu banyak harapan kepada kita. Lakukanlah kebijakan-kebijakan yang bisa membangun. Lakukanlah kebijakan-kebijakan memberikan dampak positif kepada mereka. Tak kala ketika itu mereka sedang berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kelancaran, berikanlah kemudahan, berikanlah kepadanya rahmat dan rezekimu, dan selalu engkau akan dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dari segala aktivitas. Saya hanya berpesan, ketika nanti suatu hari akhir, ketika kita dipanggil oleh Allah dan orang membisikkan banyak mengucapkan la ilaha illallah, maka saat itulah titik terendah kehidupan seorang manusia. Ketika orang banyak berdatang ke rumah kita untuk memberikan doa, maka dari situlah kita bisa dinilai apakah orang ini memiliki akhlak yang baik, orang ini berperilakuan baik. Tak kala kehidupan kita gunakanlah untuk kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang bisa
bersambung dengan kehidupan-kehidupan yang lainnya. Jangan hanya kehidupan diri kita yang kita pentingkan, tapi kehidupan orang lain, kehidupan umat yang perlu kita perlihatkan di dunia ini, khususnya kehidupan umat Islam yang ada di daerah minoritas Kabupaten Humbang Hasundutan ini. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Moga selalu dalam lindungan Allah. Moga kita semua menjadi orang yang mencinta dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah iman selalu ada dalam hati. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.